Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Utari, NPM 20210001, kelas PSP 2001 dengan dosen Ihsan Parinduri. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan 1 sampai pertemuan 14 mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Pertama, pengertian arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan juga struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer, ilmu mengenai cara berhubungan komponen-komponen perangkat keras untuk dapat menciptakan suatu komputer. Arsitektur komputer adalah bagian yang lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer, contohnya sel instruksi aritmatika yang digunakan, teknik penyelamatan, mekanisme I/O. Evolusi dan kinerja komputer. Sejarah komputer. Generasi pertama tabung vakum. Tahun 1945 sampai 1955. ENIAC pada tahun 1946 dirancang dan dibuat oleh John McCool dan John Presserpert Eckert di Universitas Pennsylvania. Merupakan komputer digital elektronik untuk kebutuhan umum pertama di dunia. ENIAC dibuat di bawah lembaga Army atau BRL, sebuah badan yang bertanggung jawab dalam pembuatan jarak dan tabel lintasan peluru kendali senjata baru. Sebelumnya tugas ini dilakukan oleh kurang lebih 200 personil dengan menggunakan kalkulator untuk menyelesaikan persamaan matematis peluru kendali yang memakan waktu lama. Selanjutnya, perkembangan komputer generasi kedua, transistor, tahun 1955 sampai 1965. Sejak pesatnya teknologi semikonduktor hingga menghasilkan komponen transistor, membawa perubahan besar pada dunia komputer. Komputer era ini tidak lagi menggunakan tabung vakum yang memerlukan daya operasional besar. Tabung-tabung itu digantikan komponen kecil bernama transistor. Konsumsi daya listrik amat kecil dan bentuknya relatif kecil. Transistor terbentuk di Bell Labs pada tahun 1947 dan tahun 1950 telah meluncurkan revolusi elektronika modern. IBM sebagai perusahaan pertama yang meluncurkan produk komputer dengan transistor sehingga tetap mendominasi pangsa pasar komputer. NCR dan RCA adalah perusahaan yang mengembangkan komputer berukuran kecil saat itu, kemudian diikuti IBM dengan mengeluarkan seri 7000-nya. Generasi ketiga integrated circuit. Tahun 1965 sampai 1980. Pada tahun 1958 terjadi revolusi elektronika kembali, yaitu ditemukannya integrated circuit atau IC yang merupakan gabungan komponen elektronika dalam suatu paket. Dengan ditemukan IC ini semakin mempercepat proses komputer, kapasitas memori makin besar dan bentuknya semakin kecil. Generasi keempat, very large scale integration. Era keempat, perkembangan generasi komputer ditandai adanya FLSI. Paket FLSI dapat menampung 10.000 komponen per keping dengan kecepatan operasi mencapai 10 juta operasi per detik.
Masa-masa ini diawali peluncuran mikroprosesor Intel seri 4004. Mikroprosesor 404 dapat menambahkan dua bilangan 4 bit dan hanya dapat mengalihkan dengan cara pengulangan penambahan. Memang masih primitif, namun mikroprosesor ini tonggak perkembangan mikroprosesor canggih saat ini. Tahun 1972 diperkenalkan dengan mikroprosesor 8008 yang merupakan mikroprosesor 8 bit. Mikroprosesor ini lebih kompleks instruksinya tetapi lebih cepat prosesnya dari pendahuluan. Kemudian Bells dan HP menciptakan mikroprosesor 32 bit pada 1981, sedangkan Intel baru mengeluarkan tahun 1985 dengan mikroprosesor 80386. Selanjutnya, Central Processing Unit. Pengertian CPU. CPU merupakan perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak, karena merupakan pusat pengelolaan data dalam sebuah komputer. CPU sering disebut juga CPU. Cepat atau lambatnya kerja dari suatu komputer cukup ditentukan oleh kualitas dan teknologi CPU yang digunakan. Fungsi CPU. Fungsi CPU adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengaksesnya satu persatu sesuai alur perintah. Untuk memahami fungsi CPU dan caranya berinteraksi dengan komponen lain, perlu kita tinjau lebih jauh proses eksekusi program. Pandangan paling sederhana proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu opsi pertama instruksi dan opsi kedua pelaksanaan instruksi. Siklus fetch eksekusi. Pada setiap siklus instruksi, CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori. Terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya yang disebut program counter atau VCR. VC akan menambah satu hitungan seperti setiap kali CPU membaca instruksi. Selanjutnya, memori. Definisi memori. Memori adalah bagian dari komputer tempat program dan data-data disimpan. Beberapa pakar komputer atau terutama dari Inggris menggunakan istilah store atau storage untuk memori. Meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjukkan ke penyimpanan disket tanpa sebuah memori sebagai tempat untuk mendapatkan informasi guna dibaca dan ditulis oleh prosesor, maka tidak akan ada komputer digital dengan sistem penyimpanan program. Walaupun konsepnya sederhana, memori komputer memiliki aneka ragam jenis, teknologi, organisasi, unjuk kerja, dan harganya. Dalam bab ini akan dibahas mengenai memori internal dan bab selanjutnya membahas memori eksternal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Sebenarnya
Terdapat beberapa macam memori internal, yaitu register yang terdapat di dalam prosesor. Cache memori dan memori utama berada di luar prosesor. Sedangkan memori eksternal adalah memori yang diakses prosesor melalui printai I/O seperti disket dan hard disk. Selanjutnya, bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi, misalnya bahasa C atau C++, Pascal, Turbo, Basic, Java, dan sebagainya. Bahasa C atau Pascal dikatakan sebagai bahasa level tinggi karena memakai kata-kata dan pernyataan yang mudah dimengerti manusia, meskipun masih juga beda dengan bahasa manusia sesungguhnya. Assembly adalah program yang bekerja membantu penulisan instruksi dalam format bahasa Inggris sehingga mudah dibaca dan dipahami. Sistem bus. Penerimaan sistem bus merupakan sistem di mana komponen-komponen dalam suatu komputer terhubung dengan baik untuk mengerjakan tugasnya. Bus adalah jalur komunikasi yang dibagi pemakai, suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan bagian subsistem. Bus system adalah sebuah bus yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer atau CPU, memori I/O. Dan yang terakhir, algoritma penjadwalan prosesor atau FCFS. Satu merupakan algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana. Kedua, proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Ketiga, kalau ada proses tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan mereka dilaksanakan berdasarkan urutan atau antrian. Keempat, proses di antrian belakang harus menunggu sampai semua proses di depan selesai. Baik, inilah hasil penjelasan saya dari pertemuan 1 dan sampai pertemuan 14, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.